Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Sakiansa. Saya selaku moderator dari kelompok saya. Kali ini kelompok saya akan membawakan tema yang berjudul cara menghindari serangan ransomware di internet. Nah, kelompok saya itu berisi 4 orang. Yang pertama ada Kevin Tauren, yang kedua Dwi Setiawan, yang ketiga Afif Sakiansa, dan yang terakhir itu ada Heri Darmawan. Untuk pemateri pertama itu akan disampaikan oleh Ridermawan, yang kedua itu oleh si Kevin Tauren, dan ketiga itu saya, yang terakhir ada di Jawa. Mungkin untuk pemateri yang pertama tanpa panjang kali lebar, silahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah ini. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi, khususnya teknologi komputer. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan komputer yang semakin meluas. Kemajuan teknologi komunikasi mempunyai pengaruh pada perkembangan pengolahan data. Data dari satu tempat dapat dikirim ke tempat lain dengan alat telekomunikasi. Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap perusahaan dan instansi pemerintah terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi. Untuk malware itu sendiri merupakan sebuah program yang dirancang dengan tujuan untuk masuk menyusup ke sebuah sistem komputer yang akan merusak sistem komputer tersebut. Malware dapat masuk ke banyak komputer melalui jaringan internet seperti email, download dari internet, ataupun melalui program yang terinfeksi. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer, data, dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Hal yang umum penyebab malware adalah mendownload software dari situs ilegal yang disiapkan oleh malware. Malware mencakup virus, worm, trojan horse, dan sebagian besar rootkit, spyware, ransomware, dan lain-lain. Landasan teori cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jaringan komputer tanpa izin dari pemilik. Ransomware adalah salah satu bentuk malware karena sifatnya memberikan gangguan dan kerugian pada pengguna. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet sebagai alat kejahatan. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek tertentu, subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Tapi, Voice. Mas Sakti, Sakti, Nah, pembahasan, sorry tadi masih ke silent. Nah, pembahasannya itu yang pertama itu ada motif. Penyebaran ransomware mendapatkan keuntungan dari uang tebusan ransom. Namun bagaimana penyebaran ransom bisa mendapatkan tebusan mereka dengan aman dan lancar? Andai mereka menampilkan rekening bank, tentu dengan mudah dilaporkan dan langsung diblokir oleh bank yang bersangkutan. Mereka tidak kehabisan akal, ada banyak cara untuk menjamin uang tebusan sampai ke tangan mereka. Nah, yang kedua itu ada penyebab. Penyebabnya itu seperti apa?
sebagaimana malware umumnya ransom menyerang dengan menggunakan Trojan. Jadi kebanyakan serangan itu dari Trojan. Setelah dari Trojan nanti si user itu bakalan mendownload atau mengunduh apa yang dikirim oleh hacker tadi. Terus penebarnya itu bagaimana? Yang pertama itu ada exploit. Exploit itu adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mencari vulnerability atau kelemahan sistem. Dan yang kedua itu ada email. Penebaran ransomware membuat email yang terkesan bisa dipercaya. Jadi nanti si hacker itu mengirimkan sebuah apps atau unduhan file yang itu bisa meyakinkan si user bahwa itu benar-benar milik akun atau apps dari bank tersebut. Yang ketiga itu adalah link tautan yang di dalam email. Jadi kalau si user ini orangnya awam, gaptek, itu akan mengunduh aplikasi tersebut lalu di HP. Secara tidak langsung dan tanpa disadari, si user ini akan menjalankan apps tersebut dan secara tidak langsung juga si user ini akan mengiyakan apa yang diminta oleh si hacker tersebut. Oke, lanjut. Ya, kemudian untuk penanggulangannya. Salah satu cara efektif untuk menghadapi ancaman ransomware adalah dengan mencadangkan data secara reguler. Namun, ransomware terbaru dikabarkan tidak hanya mengenkripsi file, tetapi juga mengenkripsi Windows System Restore Point. Oleh karena itu, sebaiknya backup data atau restore point disimpan pada sistem terpisah yang tidak terakses oleh jaringan, sehingga secara efektif dapat mengembalikan data jika terserang ransomware. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, ransomware sudah mengalami perubahan motif dari yang dulunya menggunakan cek, kemudian sekarang menggunakan Bitcoin untuk pembayaran tebusan. Yang kedua, kita harus berhati-hati berselancar di internet karena terdapat banyak file-file yang bisa saja sudah disusupi virus ransomware. Yang ketiga, selalu gunakan firewall internet dan antivirus terbaru untuk mencegah perangkat terjangkit ransomware. Untuk sarannya itu perkembangan teknologi seharusnya dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang baik buruknya, agar masyarakat tidak hanya bisa menggunakan teknologi dengan benar, tapi juga dapat mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi di kemudian hari. Sehingga setidaknya masyarakat membuat cadangan dari data-data penting agar tidak terjangkit ransomware. Terima kasih. Nah, jadi pada intinya kita semua itu harus benar-benar mempunyai cadangan dan tidak boleh apa-apa itu diunduh terus habis itu mengikuti link-link yang ada di internet yang nggak jelas. Dan lebih terpentingnya lagi, kita sendiri itu harus mempunyai cadangan backup, entah itu dari Google, entah itu dari manapun yang kita percayai. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata atau miskom atau kurang baik, mungkin bisa memberikan saran dan kritik yang membangun untuk komen di bawah ini. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.